Shalom, Tuhan Yesus sudah berarti. Firman Tuhan pada hari ini, Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025, yang saya ambil dalam firman Tuhan di Kidung Agung 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibu, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Ayat yang ke-14, cepat kekasihku berlaku seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Tuhan Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan menjumpai kita semua, ya. Khususnya hari ini, Sabtu, tanggal 2 Agustus 2025, di Kidung Agung 8 ayat yang pertama. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibu. Jadi seorang ibu itu penting. Ya, karena dia melahirkan anak, ya, hamil 9 bulan. Jadi kita harus menghormati orang tua. Jangan menyakiti orang tua, hati orang tua. Ya, Bapak Saudara. Karena itu sudah tertulis di Keluaran 20. Hormatilah ayah dan ibumu dan panjang umurmu. Ya, jadi kita harus menghormati. Apalagi seorang ibu, dia melahirkan kita. Kalau dulu kita melawan, sekarang bertobat dan memberkati. Akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Ya, jadi kalau kita dihina orang karena kebenaran, tak usah takut. Tuhan dulu diludai, dihina, diejek, mati di bukit Golgota untuk kita, ya. Jadi kalau kita diejek, ya, ada orang iri dengki kepada kita karena berkat Tuhan atau karena kita pengikut Tuhan, tidak usah khawatir itu. Malah kita bisa di surga. Di dunia ini hanya bersifat sementara. Batas umur kita ada di Mazmur 90 ayat 10. Masih hidupmu 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Lebih dari itu penderitaan kesukaran. Ya, jadi umur kita ada batasnya. Jawab saudara, tidak selamanya kita hidup dunia ini. Ada waktunya kita mati, ada waktunya kita lahir. Ya, jadi Pengkhotbah 1 ayat yang pertama, 2, ada waktu kita lahir, ada waktu mati. Ayat ke-6, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan dengan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api Tuhan, seperti nyala api Tuhan. Jadi cinta seperti maut. Artinya jodoh dikasih langsung oleh Tuhan, bukan dari manusia, dan lebih parah lagi dari setan. Ya, mintalah jodoh dari Tuhan, pasangan hidup. Ya, ada waktu Tuhan. Ya, jadi waktu Tuhan bukan waktunya kita. Karena kita menuntut, Tuhan belum kasih. Karena kita belum menuntut, Tuhan kasih. Jadi kita ikut penguasa kita adalah Tuhan Yesus. Tetaplah berdoa dan bersyukur. Ya, dan ikuti jalan Tuhan, aturan Tuhan. Makanya bakal baca Alkitab dan sebuah supaya paham. Lebih cerdas lah, baru jadi pintar, tidak ada kuasa jadi kuasa. Ya, jangan cuma hanya gereja tahu aja. Pulang gereja biasa-biasa, manusia biasa. Ya, Senin sampai Sabtu baca, Minggu juga baca. Ya, saya dulu tidak begini modelnya, sekarang udah diubah oleh Tuhan Yesus. Dulu dia kegelapan, sekarang hidup dalam terang Tuhan. Itu karena diubah oleh Tuhan. Dulu perokok, judi, hilang semua itu. Ya. Sekarang saya belanja di toko-toko minimarket lah sebagainya, warung-warung kecil, orang-orang rokok seperti itu. Ya, sering saya ketemu mereka, karena dulu saya perokok. Artinya pertunjukan rokok di sana. Ya, itulah cara kerja setan itu, membuat orang jatuh miskin. Ya. Kemudian di ayat yang 11, Salomo mempunyai kebun anggur di Baal-hamon. Diserahkan kebun anggur itu kepada para penjaga, masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya.
Jadi Salomo mempunyai kebun anggur. Karena Salomo ini orang kaya raya, dipilih oleh Tuhan juga, punya hikmat dan pengertian. Memang pada akhirnya dia jatuh dalam dosa karena istrinya banyak ratusan, bersinah, menyembah ilah-ilah lain, Allah lain. Akhirnya jatuhlah Salomo. Tetapi Tuhan tetap pakai dia untuk memberkati banyak orang. Jadi kalau kita diberkati oleh Tuhan, kita jangan angkuh sombong diri. Makin rendah, makin kita ditinggikan oleh Tuhan. Kita angkuh diri, cerita tinggi, kita hancur, belulu. Ke-12, kebun anggurku yang kupunyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Jadi 200 orang menjaga hasil kebun anggur Salomo. Bapak saudara, belum yang lainnya. Jadi kekayaan Salomo luar biasa. Sudah kaya, punya hikmat dan pengertian dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan juga. Walaupun dia jatuh dalam dosa. Makanya jangan terlalu banyak kaya raya itu. Kurangi, nanti lupa diri. Pengemis datang kita usir. Orang lapar datang kita makan, tidak ada makanan. Itu yang bahaya. 13, hai penghuni kebun teman-teman, memperhatikan suaramu, perdengarkanlah itu kepadaku. Penghuni kebun. Jadi yang punya penghuni kebun itu adalah Salomo. Rekan-rekan, teman, pekerja datang kemari. Untuk bekerja supaya dapat upah, dapat hasil. Supaya mereka pulang, tidak kosong, tidak hampa. Bapak saudara, jadi Tuhan kasih segalanya, hujan, turun, supaya tumbuh-tumbuhan bertumbuh segar. Ayat 14, cepat kekasihku berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Jadi banyak gunung juga ada rempah-rempah di sana. Tentu banyak kebun anggur di sana, mengelilingi itu. Sejuk jadinya. Jadi hari ini sudah hari Sabtu Bapak Saudara. Tanggal 2 Agustus 2005. Besok hari Minggu tanggal 3 Agustus kita diundang Tuhan gereja. Memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena ada 6 hari kita sudah dikasih kerja oleh Tuhan Yesus. Hari Minggu besok kita gereja. Yaitu besok tanggal 3 Agustus hari Minggu 2025 kita gereja. Pulang gereja lanjut kerja lagi. Bapak saudara, jangan kita curi waktunya Tuhan. Akhirnya kita gagal gereja. Pada akhirnya kita hanya dapat berkat jasmani. Rohani tidak ada, kosong total. Jadi kita harus pikir 2 kali. Selagi kita masih ada kesempatan hidup di dunia ini. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Sabtu tanggal 2 Agustus 2025 di Kidung Agung 8 ayat yang pertama hingga ayat 14. Seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan mencium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Ayat 15, cepat kekasihku berlakulah seperti kijang, atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.